Saya ingin menjelaskan sedikit tentang rumusan masalah. Di sini saya melihat rumusan masalahnya bukan agak ya, tapi memang janggal kalau menurut saya. Di sini ditulis pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana. Nah, bagaimana mengurangi aktivitas-aktivitas bla 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 gitu ya di sepanjang ini kan keterangan ya, ini keterangan terus ini kalimat aktifnya. Kalimat aktif. Bagaimana mengurangi aktivitas di sepanjang proses produksi yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah itu dikurangi. Maksudnya pun begitu. Nah, di sini ada kata bagaimana. Bagaimana mengurangi aktivitas-aktivitas. Di sini yang menurut saya janggal. Bagaimana kok saya malah bertanya-tanya, kok ini merupakan permasalahan. Bagaimana mengurangi aktivitas. Kenapa itu menjadi pokok permasalahan? Contohnya, ya, bagaimana mengurangi berat badan misalnya. Bagaimana mengurangi berat badan. Kalimat ini kan sama ya, sama ya setara lah, setara dengan mana ini pulpen ya, setara dengan ini. Bagaimana? Saya mau cari pulpen yang kok hilang. Setara dengan kalimat bagaimana mengurangi ini, bagaimana mengurangi aktivitas. Yang tadi bagaimana ini kan sama-sama pertanyaan, tapi ya kenapa kok ini menjadi masalah? Ini seharusnya masalahnya itu apa? Ya berat badannya kelebihan, misalkan harapan ya, harapan teori kalau tingginya 165, maka beratnya sekitar 65. Ya, ini menurut teori. Ya, saya nggak tahu secara pasti berapa seharusnya berat badannya. Tapi kenyataan yang terjadi setelah menimbang berat badannya 68 kg. Jadi ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kelebihan 3 kg. Ya, ini yang disebut masalah. Apa masalahnya? Ya kelebihan 3 kg tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan teori. Paham nggak sampai sini? Ini adalah masalah. Mana sih? Kalau itu masalah ya berarti ya masa mengurangi berat badan menjadi masalah. Ya, misalkan gini. Mengurangi berat badan caranya adalah kualitas dan apa yang dimaksud dengan kualitas ya gizinya low fat, makanannya itu low fat tapi tinggi protein, atau low fat juga low pro. Terus kuantitasnya ya puasa, makannya 2 kali sehari. Lagi ada namanya time, nggak mungkin kan mengurangi 3 kg dalam 1 hari, taruhlah 2 minggu. Ya gini lah caranya. Masya Allah. Ngerti nggak sampai sini?
Bagaimana mengurangi berat badan? Ya, makanlah makanan yang low fat dan low protein. Kemudian makannya 2 kali sehari, jangan lebih dari 2 kali. Terus berilah kesempatan 2 minggu. Kalau ternyata kurang dari 2 minggu, ya alhamdulillah. Apakah itu masalah? Enggak. Yang penting kan 3 kilogramnya, kelebihan 3 kilogramnya berkurang kan? Yang mungkin menjadi kelebihan 1 kilogram dalam waktu 2 minggu. Ya berarti waktunya kurang. Cuma itu aja. Apakah itu masalah? Enggak. Nah, akan menjadi masalah selepas 2 minggu, itu beratnya masih kelebihan 3 kilogram. Nah, kalau begitu, baru masalahnya ini. Gimana caranya ngurangin berat badan? Ini masalah. Kenapa? Karena semua solusi udah dijalani, tapi kok kelebihannya tetap aja ini nggak turun-turun. Nah, berarti masalahnya ini. Nah, terus gimana dong cara ngurangin berat badan? Barulah kalau menurut saya itu bolehlah dipertanyakan. Ini dipertanyakan karena sudah menempuh berbagai cara tapi masih juga kelebihan 3 kilogram. Ya, jadi paham nggak saya di sini? Pokok permasalahannya itu bukan bagaimana mengurangi aktivitas, itu bukan pokok permasalahan. Oke, nah makanya ini saya tarik ke sini. Oke, kalau Anda nggak ngerti contohnya, yang ini, kalau Anda nggak ngerti ini, ya udah saya kasih contoh sehari-hari aja. Bagaimana mengurangi berat badan. Lah, emang masalahnya apa? Masalahnya ini. Menurut teori, 65 kilo untuk tinggi 165 cm. Tapi kenyataannya ketika Anda menimbang 68, berarti kan kelebihan 3 kilo. Nah, ini masalah. Ya inilah pokok permasalahannya. Kenapa menjadi bagaimana mengurangi berat badan? Bagaimana mengurangi berat badan? Kan caranya puasa. Kenapa itu dipertanyakan? Kenapa itu menjadi masalah? Nah, itu akan menjadi masalah kalau puasa sudah dilakukan dengan puasa yang terprogram, dia terprogram dengan waktu 2 minggu, masih juga kelebihan 3 kilo. Barulah ini masalahnya. Berarti masalahnya apa? Anda tidak tahu cara apa lagi. Ini masalah nih, baru tidak tahu cara apa lagi yang harus saya tempuh. Karena dietnya udah terprogram tapi masih gagal juga. Cara apa lagi? Saya nggak tahu. Nah, itu masalah. Ketidaktahuan Anda itu adalah masalah. Tetapi kalau di sini, apakah ketidaktahuan Anda adalah masalah di sini? Ya jelas enggak lah. Anda kan sudah diajarin. Diajarin apa? Ya bagaimana cara mengidentifikasi, misalkan ada non value added, ada aktivitas non value added, kayak misalkan di atas itu ditulis transport terlalu jauh. Ya, jauh. Ngapain jalan jauh banget dari, misalkan ya, kalau di gedung saya ini dari lantai 5 ke lantai 1, ngapain itu? Kenapa enggak aktivitasnya diturunin aja di lantai 1 tuh, di dekat kuburan itu, daripada saya kerjanya di atas. Mendingan, nah, saya kan ada penelitian ya, saya ngerjainnya di lantai 5. Waduh, capek banget, terlalu jauh transportnya. Kenapa nggak dipindah aja ke gedung di sebelah tuh, dekat kuburan? Nah, itu kan cara itu. Apa caranya? Caranya aktivitas. Nah, saya tahu caranya. Apakah itu masalah? Ya nggak masalah lah. Kan saya tahu caranya. Nah, pertanyaannya sekarang Anda ini,
si pembuat skripsi atau siapapun Anda, skripsi apapun itu, kalau Anda mau menuliskan ini berarti artinya apa? Berarti artinya Anda nggak tahu caranya ngurangin. Cara nguranginnya gimana ya? Apakah itu masalah? Ya kalau nggak tahu itu masalah. Tapi kan pertanyaannya, masa sih kamu sarjana, kamu nggak tahu caranya? Ngerti nggak? Kan udah diajarin caranya. Kalau masalah transport, ya dideketin gitu. Kan udah diajarin tuh. Masalah transport terlalu jauh ya dideketin aja. Apalagi permasalahan apalagi misalkan produksi terlalu banyak misalkan. Terus gimana cara nguranginnya? Ya produksi jangan banyak-banyak gitu. Produksinya tuh harus ya udah kalau itu terlalu mudah mungkin salah satu caranya adalah eh, produksi terjadwal. Produksi terjadwal tuh ya sesuai demand itu loh. Jangan mengerjakan tidak sesuai demand, demandnya 100, Anda malah bikinnya 120. Berarti kan kelebihan produksi. Nah, bagaimana kalau demand-nya 100 tapi Anda produksinya 80? Ini juga masalah kan. Tetapi caranya gimana supaya bisa dia 100? Ya tergantung di lapangan. Kalau dia males-malesan atau alat tools dan equipment-nya gampang rusak, berarti ya diganti, toolsnya diganti, equipment diganti, supaya tercapai 100 piece dengan waktu yang udah ditentukan, supaya juga nggak sibuk betulin equipment, betulin tools, akhirnya malah terbengkalai ini demand-nya menjadi 80. Solusinya ada, caranya ada. Tapi kenapa Anda malah nanya di sini gitu? Kenapa Anda malah nanya? Kalau nanya itu artinya apa? Artinya Anda nggak tahu. Ya, ketidaktahuan Anda ini. Oke, sekarang ketidaktahuannya itu siapa yang nggak tahu? Apakah perusahaan atau si peneliti? Ini pertanyaannya siapa sih? Bagaimana mengurangi aktivitas-aktivitas? Ini pertanyaannya si perusahaan atau pertanyaan peneliti? Kalau perusahaan ini kan udah pasti dia buta tentang ilmu lean manufaktur. Dia nggak tahu apa-apa. Ya, dia nggak tahu apa-apa. Jadi ini saya asumsikan ini pertanyaannya peneliti ini. Bagaimana mengurangi aktivitas? Lah, justru saya malah malah geli gitu ya. Ini penelitian kok curhat ya? Anda nggak tahu. Terus curhat di sini gimana caranya ngurangin loh? Anda kan sarjana udah diajarin, kenapa nanya gitu? Jadi kontraindikatif gitu. Gimana mengurangi aktivitas? Nanya gitu ya. Nah, kalau misalkan asumsi saya salah, oh bukan, ini pertanyaannya si perusahaan. Ini bukan pertanyaan peneliti. Ya, saya kembali lagi. Masalahnya itu bukan di sini. Ya, masalahnya tuh kalau tentang ini kan tentang lean manufaktur ya. Dituliskan di atas, katanya ada defek, ada transport yang tidak perlu, maksudnya kejauhan, terus ada keterlambatan, delay, itu masalahnya. Kembali ke situ, itu masalahnya, bukan gimana cara ngurangin. Ya, jadi masalahnya kalau kayak gitu berarti kalau dipaksa juga berarti kan artinya masalahnya adalah
ketidaktahuan perusahaan. Berarti ini dong masalahnya. Perusahaan nggak tahu bagaimana mengurangi aktivitas. Udah bukan lagi masalahnya, bukan lagi tentang ini ya, harapannya kan tidak ada cacat. Ya, harapannya, kenyataannya banyak cacat. Masalah. Terus ada lagi harapan terus kenyataannya apa? Dulu ini kan masalah harapan dan kenyataan. Nah, kalau Anda menuliskan bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan si perusahaan, bagaimana cara mengurangi aktivitas, itu Anda mengatakan, oh itu perusahaan yang nggak tahu caranya gitu. Saya sih tahu, kata kamu gitu misalnya. Saya tahu caranya. Tapi di sini perusahaan yang tidak tahu bagaimana cara nguranginnya misalkan. Ya berarti masalahnya bergeser menjadi tidak perusahaan itu. Berarti gimana harapannya? Harapannya perusahaan tahu, kenyataannya nggak tahu. Jadi maksudnya begini, masalahnya gitu, harapannya perusahaan tahu, ternyata tidak tahu. Di sini saya malah makin geli gitu. Saya malah makin geli. Udah jelas Anda ke perusahaan dalam rangka apa? Menyelesaikan masalah. Terus Anda mengatakan ketika Anda ke perusahaan, saya berharap perusahaan ini tahu caranya. Gitu. Loh, kalau gitu Anda ngapain ke perusahaan gitu? Ampun deh. So gitu Anda ngapain ke perusahaan dalam rangka menyelesaikan masalah gitu? Misalkan saya mau ke Toyota Astra Motor mau menyelesaikan masalah antrian, terus Anda berharap moga-moga perusahaannya tahu caranya. Lah, ngapain? Kalau ternyata udah tahu, misalkan perusahaan tahu gitu, perusahaan tahu caranya, gitu. Ya terus ngapain Anda ke sana gitu? Lucu ya. Misalkan dokter, bedanya ya, mungkin kalau dokter kan bisa samperin pasien. Gitu. Nah, pasiennya masuk nih, pasien masuk ke ruangan dokter dan dokternya berharap, ya si pasien bisa nyembuhin sendiri. Loh, kenyataannya pasien nggak bisa sembuhin diri. Ya kalau gitu ngapain jadi dokter gitu? Kok berharapnya begitu sih? Oke, gitu aja ya. Silakan Anda merenung. Silakan Anda merenung kembali apa yang harus Anda renungkan. Ini permasalahan saya rasa udah berpuluh-puluh tahun ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, tentang bagaimana mengurangi, mau PTN terkenal kayak, mau PTN gurem kayak, ini kalimat apa ya, kutukan kali ya. Kenapa ini menjadi
pokok permasalahan ya, bagaimana mengurangi aktivitas. Ibarat kata kalau dokter gitu. Ini misalkan ini pertanyaan dokter atau pertanyaan pasien ya. Kalau pertanyaan dokter ya kayak tadi. Ini pertanyaan peneliti atau perusahaan. Nggak mungkin kalau ini pertanyaan dokter kan, masa dokter nggak tahu caranya sih gitu loh. Ya oke, kalau itu asumsinya salah berarti ini pertanyaannya si pasien kan. Pasien datang, gimana cara mengurangi aktivitas. Kalau misalkan si pasiennya sakit gigi atau pusing lah, pusing kek atau sakit lambung kek, datang ke dokter sambil menanya gimana cara ngurangin. Loh, pasien itu yang mau belajar ya. Pasiennya mau nyembuhin diri sendiri gitu. Bagaimana gitu. Mau diajarin apa gitu. Pasien itu kan terima beres. Jadi kasih obat beserta apa namanya dosis gitu kan. Ini obatnya, ini minum, dah. Terus pasiennya nanya, dok, gimana cara ngurangin sakit di lambung? Ini pertanyaan mau diajari atau mau tahu beres gitu loh. Ya, kalau menurut saya perusahaan eh, tidak perlu diajarin, tapi perlu dikasih suatu rancangan gitu, usulan, rancangan job design misalkan, atau rancangan SOP. Nih, SOP kerjakan gitu. Sama kayak dokter. Nih, obat minum, jangan sampai telat. Kalau kita sarjana kepada perusahaan, nih SOP, jangan sampai nggak dikerjain semuanya gitu. Semua harus dikerjakan supaya aktivitasnya dikurangi gitu loh. Masa diajarin gimana cara ngitung tabel-tabel lean manufaktur itu sekian detik, ya kali deh. Bukan begitu kalau menurut saya ya. Tugasnya sarjana itu bukan ngajarin, tapi ngasih solusi, ngasih perancangan SOP. Oke, saya rasa itu aja. Anda perlu sekali lagi merenung kembali. Anda pikirkan, uh, kenapa kalimat bagaimana bukan suatu masalah. Ini harus dipikirkan tadi ya. Kenapa sih bagaimana itu bukan suatu masalah? Kenapa juga itu harus masalah? Nah, udah saya kasih contoh-contohnya. Semoga nyambung ya. Semoga Anda nyambung dan Anda bisa baca lagi misalkan ya. Setelah nyambung ya, coba baca lagi jurnal-jurnal yang lain lah. Kalau menemukan hal yang sama, menemukan kata-kata bagaimana mengurangi, bagaimana memperbaiki, bagaimana merancang, bagaimana memutuskan suatu kebijakan. Kalau Anda menemukan itu, coba kalimat itu dirubah dan Anda cari sebenarnya masalahnya apa gitu. Cari apa tadi ya? Cari harapan dan kenyataan. Nah, cari harapan apa kenyataannya. Ya, karena inilah masalahnya gitu ya. Sesuai definisi masalah secara umum itu.
adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak beberapa menit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, karena ini semuanya tujuan untuk pendidikan atau untuk pemahaman. Yang tidak baik jangan diambil, yang baik-baik saja Anda ambil, Anda terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.